Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siang ini saya bagikan ilmu hakikat, yaitu ilmu tentang kebenaran hakiki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, terdapat di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat milik waliullah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Di dalam kitab tersebut Allah Ta'ala berkata, huruf itu adalah satu penjuru dari beberapa penjuru iblis, yang maknanya iblis bisa menjerumuskan manusia dengan berbagai macam cara, dan salah satu caranya ialah dengan sarana huruf dan rangkaian huruf-huruf. Contohnya seperti yang sudah marak disebutkan di dalam YouTube maupun Facebook, grup-grup makrifat, banyak orang yang membahas tentang Nur Muhammad. Dalil tentang Nur Muhammad memang ada, yang mana hal itu pernah disampaikan oleh Habib dan juga seorang buya, tapi banyak orang salah memaknai Nur Muhammad. Orang yang salah memaknai Nur Muhammad tersebut menganggap bahwa dirinya itu adalah bagian dari roh Allah. Akhirnya memaknai dengan hawa nafsunya sendiri, dengan kebodohannya, menganggap dirinya adalah Allah. Sehingga mereka yang salah memahami hal tersebut akhirnya berhenti tidak sholat, karena mereka menganggap dirinya Allah sehingga Allah tidak perlu sholat. Makanya banyak kajian di YouTube, di grup-grup makrifat di Facebook yang mengatakan orang makrifat tidak perlu lagi sholat, orang makrifat haram sholat. Nah, ini keliru. Itu pemahaman sesat dan menyesatkan. Kita ketahui orang yang paling makrifat kepada Allah, orang yang paling mengenal Allah adalah Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah. Beliau orang paling makrifat kepada Allah. Beliau adalah orang paling bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, mengikuti syariat Allah, mengikuti peraturan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Makanya beliau disebut oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki suri tauladan yang baik. Kita dianjurkan oleh Allah mengikuti beliau. Nah, beliau ini orang yang paling makrifat kepada Allah, mengatakan bahwa beliau itu paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Jadi orang yang makrifat kepada Allah itu adalah orang yang takut kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu, anjuran kebaikan di dalam Al-Quran itu hanya berguna kepada orang yang beriman, orang yang takut kepada Allah. Kalau misalkan orang-orang yang salah pemahamannya tentang Nur Muhammad itu penyebabnya adalah mereka memahami Nur Muhammad itu tidak dengan jalan bertakwa kepada Allah. Sehingga terjadilah apa yang Allah firmankan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Allah berfirman, dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Nah, kalau misalkan setan yang menjadi teman karibnya, maka orang yang mengikutinya adalah orang yang nantinya seperti yang Allah firmankan di dalam surat Fatir ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, kalau misalkan orang yang tidak bertakwa kepada Allah, akhirnya Allah membiarkan setan menyesatkannya, sehingga mereka orang-orang yang tidak bertakwa itu memahami Nur Muhammad dengan hawa nafsunya, mengira-ngira sendiri. Jadi huruf-huruf seperti itu, yang seperti Allah kalamkan tadi, huruf itu adalah satu penjuru dari beberapa penjuru iblis. Huruf bisa dijadikan sarana bagi iblis menyesatkan manusia. Dengan dirangkaikan huruf-huruf itu, yang mana hal itu akan dibisikkan ke dalam hati orang-orang yang
durhaka itu, yang tidak mau bertakwa kepada Allah, padahal Allah berkata, huruf itu sifatnya lemah, tidak berkesanggupan untuk memberitakan tentang dirinya, apalagi memberitakan tentangku. Yang bermakna, huruf itu tidak punya daya dan upaya dengan dirinya sendiri dalam menjelaskan tentang diri huruf itu sendiri, apalagi menjelaskan tentang Allah yang menciptakan huruf itu. Makanya, orang yang tidak bertakwa kepada Allah akhirnya mudah dijerumuskan oleh iblis dengan rangkaian huruf-huruf yang dimaknai dengan hawa nafsunya sendiri, terjerumuslah kepada perangkap setan. Dan nantinya kalau mereka tidak bertaubat, tidak kembali kepada bertakwa kepada Allah, nanti bisa masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, hati-hati, sekarang sudah fitnah Dajjal terjadi. Apa itu fitnah Dajjal? Fitnah atau ujian kebodohan. Dajjal itu ditakdirkan oleh Allah matanya satu, yang kiri yang bisa melek, sedangkan yang kanan itu buta. Itu ada maknanya. Allah mentakdirkan demikian bahwa nanti orang yang terkena fitnah Dajjal itu tidak bisa memandang dengan penglihatan yang benar. Jadi mata kanan buta itu maknanya adalah tidak bisa melihat kebenaran yang hakiki. Manusia yang terkena fitnah Dajjal adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak paham ilmu syariat, dan juga tidak mau bertakwa, tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah tuntut kepadanya. Sehingga mudah dikuasai oleh Dajjal. Orang-orang bodoh yang tidak mau bertakwa nanti bisa dijerumuskan oleh Dajjal dengan pemahaman-pemahaman sesat yang menyesatkan, yang tersebar di medsos, di YouTube, di Facebook, di grup-grup WA. Mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang batil. Karena apa? Mereka berada di dalam ruangan gelap. Walaupun mereka melotot dengan mata lahiriahnya, tidak mungkin bisa melihat kebenaran hakiki. Karena apa? Kebenaran yang hakiki itu hanya bisa dilihat dengan mata hati. Makanya Allah seringkali berfirman di dalam Al-Quran tentang buta mata hati. Jadi barang siapa buta hatinya di dunia, maka di akhirat nanti semakin buta pula dari jalan yang lurus. Nabi Muhammad juga bersabda tentang hal itu. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Jadi, orang yang hatinya baik, maka melahirkan seluruh amal yang dilakukan lahirannya juga baik. Tapi jika orang itu hatinya rusak, tertutupi titik-titik hitam karena berbuat maksiat, maka amal lahiriah yang dilakukan seluruh anggota badannya mengandung kemaksiatan namun tidak disadarinya. Maka hal itu terkait dengan firman Allah di dalam surat Al-Mutaffifin ayat surat Al-Mutaffifin ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi orang-orang yang durhaka, sering bermaksiat, mereka dengan maksiatnya itu menorehkan titik hitam di hatinya sehingga hatinya tertutup dengan titik-titik hitam itu, kemudian berdampak kepada orang itu buta hatinya, tidak bisa melihat mana hak, mana batil, tidak bisa melihat kebenaran yang hakiki, yang mana kebenaran hakiki itu hanya bisa dilihat oleh hati, bukan dengan mata lahiriah. Nah, makanya orang-orang yang tidak bertakwa itu, kalau menambah ilmu-ilmu makrifat yang dibaca di medsos, di YouTube, mereka terjebak kepada kesesatan. Karena mereka berada di dalam ruangan gelap. Mereka tidak tahu mana itu mutiara, mana itu batu bata, mana itu madu, mana racun. Tidak paham. Oleh karena itu, agar kita tidak tersesat, ikuti anjuran Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 pada kalimat terakhir. Allah Ta'ala berfirman, bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kalau mata hati seseorang itu sudah terbuka, mata hati itu bisa musyahadah, akhirnya nanti terjadi seperti yang Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 86. Allah Ta'ala berfirman, aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Mendapat ilmu laduni. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.